karakter orang Bali itu diwakilkan oleh ibu ini, kemarahan ibu ini gitu ya. Padahal itu tidak, teman-teman. Masih banyak orang Bali asli yang memang welcome terhadap orang-orang luar. Perselisihan viral antara penjahit dan pelanggan di Badung, Bali yang diwarnai ujaran rasisme memicu keprihatinan mendalam dari warga Bali sendiri. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @nurulautonet asal Bali mengaku sangat malu dan sedih menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Oke teman-teman, sudah pada tahu nggak nih kabar terbaru ya? Bukan terbaru sebetulnya, ini sudah agak lama ya. Dan kali ini kami tidak sedang membahas Sarwenda dan Ruben ya. Kita bahas sedikit ke Pulau Bali ya. Sebetulnya sudah cukup lama ya kejadian ini, tetapi sampai saat ini masih menjadi atensi publik ya. Masih banyak netizen yang berkomentar, jadi nggak ada salahnya lah kita up kembali ya. Jadi teman-teman masih ingat nggak kasus viral yang menyeret nama seorang penjahit ya di Bali, seorang ibu-ibu, karena dugaan pelayanannya buruk dan ucapan bernada rasis kepada pelanggannya. Peristiwa ini sampai saat ini masih memicu gelombang komentar netizen teman-teman ya. Bahkan banyak warga Bali ikut menyayangkan karena dinilai dapat merusak citra Pulau Dewata dan pelaku UMKM di sana. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke ya, jadi saya potong dulu videonya pada segmen pertama yang sudah kita saksikan barusan ya. Video tersebut menyebar luas di media sosial. Perilaku kasar berbau sara tersebut dinilai telah mencoreng nilai kearifan lokal Menyama Braya yang selama ini menjunjung tinggi kerukunan serta rasa saling menghormati antar sesama. Satu tindakan tidak terpuji dari oknum penjahit tersebut berdampak sangat buruk bagi citra pariwisata serta reputasi masyarakat Bali secara keseluruhan. Aksi rasisme ini dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pelaku UMKM lokal yang bergantung pada wisatawan domestik. Warga menegaskan bahwa mayoritas masyarakat Bali tetap memegang teguh sifat ramah, terbuka, serta santun, sehingga kelakuan satu orang sama sekali tidak mewakili karakter Pulau Dewata. Saya orang Bali ya, saya juga pernah merantau tuh. Justru karena itu, saya sedih melihat video ini viral, teman-teman sekalian. Begini ya, satu orang pelanggan itu datang membawa rezeki buat kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang penjual jasa, teman-teman sekalian. Tapi satu video viral terkait dengan pelayanan dan perlakuan terhadap orang lain ya, not respect with each other people, teman-teman sekalian, itu bisa membawa kehancuran. Bukan cuma menghancurkan satu usaha kecil, tapi juga ikut menggores citra Bali di mata banyak orang. Beberapa orang teman saya dari Palembang, dari Jambi, dari Lombok sana, terus dari Bandung, teman-teman sekalian, dari Jogja, ada juga dari Palangkaraya, itu japri saya via WA dan mereka menyayangkan adanya video tersebut karena itu menyangkut hal yang sara, teman-teman sekalian. Orang Bali mengajarkan namanya Menyama Braya, saling menghormati, saling menjaga ya, terus saling bertenggang rasa, tidak menyinggung antara satu dengan yang lain. Itulah esensi sesungguhnya kita hidup, khususnya apalagi orang Bali yang memegang teguh namanya konsep pawongan, palemahan, parahyangan, teman-teman sekalian. Dan ya, saya juga pernah merantau ya, jadi saya tahu rasanya bagaimana menjadi seorang pendatang. Apalagi di awal-awal ya, efek untuk didominasi itu sangat kental sekali. Apalagi misalnya kita tidak bisa berbahasa daerah sana. Gitu teman-teman sekalian. Saya bisa bahasa Bali, saya bisa bahasa Jawa, teman-teman sekalian. Saya sedikit bisa bahasa Madura.
Karena saya pernah tinggal di situ dan sedikit bisa bahasa Sunda, bahasa Bandung, teman-teman sekalian. Karena saya pernah di situ, saya pernah belajar di situ, karena saya tidak ingin didominasi oleh orang lain, karena saya ingin membaur di situ, karena saya menghargai orang-orang di situ, orang-orang yang asli situ. Kasus ini memang bermula dari seorang pelanggan yang menitipkan beberapa pakaian untuk dikecilkan dan diperbaiki ya. Awalnya memang dijanjikan selesai dalam waktu yang singkat 1 hari itu. Tetapi ketika diambil, jahitannya belum selesai atau belum dikerjakan. Datanglah kembali pelanggannya beberapa kali ya. Karena merasa terus diberi harapan tanpa kepastian, akhirnya ia meminta pakaian dan uangnya kembali. Ini wajar. Nebo wajar nih ada nebu. Yo, lamen konsumen merasa tidak puas, sing puas. Barang irago sing jauh melayani, bobang pasuh sing gainin pasuh. Jadi harus tahu diri bu, ya. Merasa irago sing biso, meskipun cuma 15 menit orang, tapi males irago, kok hati irago tuh ngainin tuh. Paling gitu, paling yuk. Ini bu Dini memuncak ya Dini. Terjadi adu mulut, direkam, lalu viral. Yang paling menyita perhatian adalah bukan lagi soal jahitan yang terlambat, melainkan ucapan kasar dan ucapan yang bernuansa sara. Dari sisi hukum, sebagai pelanggan, setiap orang memang berhak untuk menyampaikan keluhan jika jasa yang dijanjikan itu tidak sesuai ya. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki hak untuk menjelaskan kendala yang ia hadapi. Tapi ketika ucapan mengandung penghinaan, apalagi bernuansa sara, persoalannya bisa bergeser dari sengketa pelayanan menjadi persoalan hukum, tergantung isi ucapan, bukti, dan hasil dari pemeriksaan pihak yang berwajib. Lalu bagaimana dengan etika pelayanan? Kesalahan terbesar bukan hanya keterlambatan, kesalahan terbesarnya adalah tidak mengelola komunikasi dengan baik. Kalau dalihnya tidak bisa diganggu saat makan dan sebagainya, kita harus sadar diri kalau kita sedang bekerja dan menjual jasa, gitu ya, menjual jasa. Karena apa? Kalau memang belum selesai, sampaikan di awal, minta maaf, berikan pilihan kepada pelanggan. Karena kalau kita jujur, maka kejujuran itu hampir lebih dihargai daripada janji yang terus diundur. Namun pelanggan juga sebaiknya menyampaikan protes dengan tenang sih kalau menurut saya ya. Ketika dua orang sama-sama dikuasai emosi, maka tidak ada yang sebenarnya menang benar-benar menang ya. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Sebenarnya yang paling saya khawatirkan itu adalah dampaknya bagi usaha kecil ya. Apalagi beberapa teman saya di luar pulau dan sebagainya ngechat saya gitu teman-teman, bahwa seakan-akan bahwa gambaran orang-orang Bali itu mewakili dia, ibu-ibu ini, teman-teman sekalian ya. Bahwa karakter orang Bali itu diwakilkan oleh ibu ini, kemarahan ibu ini gitu ya. Padahal itu tidak, teman-teman. Masih banyak orang Bali asli yang memang welcome terhadap orang-orang luar, teman-teman sekalian. Apalagi orang-orang yang memang memberikan kontribusi terhadap Bali dan terhadap masyarakat pada khususnya. Ya, membangun usaha kecil memang butuh waktu bertahun-tahun ya. Mendapatkan kepercayaan pelanggan itu tidak mudah. Tetapi di era media sosial, satu video berdurasi beberapa detik saja atau beberapa menit saja itu bisa membuat orang langsung mengalihkan penilaiannya tanpa mengenal keseluruhan cerita. Akibatnya apa? Pelaku UMKM lain bisa juga ikut kena imbas karena masyarakat jadi ragu gitu, teman-teman sekalian. Apalagi Bali ini adalah daerah pariwisata. Bagaimana jadinya kalau misalnya orang-orang di luar Bali beranggapan bahwa orang-orang Bali sudah tidak lagi ramah, orang-orang Bali selalu mengangkat isu sara, membeda-bedakan antara suku A, suku B, suku C. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Dan sebagai orang Bali saya juga sedih karena kasus seperti ini bisa mempengaruhi citra masyarakat Bali. Padahal mayoritas warga di Bali itu dikenal ramah, santun, terbuka kepada siapapun yang datang. Jangan sampai tindakan satu atau dua orang. Netizen menyoroti mengenai viralnya perselisihan ya antara pelanggan dan seorang penjahit di Bali yang akhirnya itu berkembang menjadi polemik ya setelah muncul ucapan yang dianggap bernada rasis ya. Dan menurut netizen, tindakan tersebut tidak mencerminkan karakter masyarakat Bali yang selama ini dikenal ramah, terbuka gitu ya, dan menjunjung nilai menyamebraya gitu kalau tidak kalau nggak salah gitu ya, dan hidup rukun.
Netizen juga menjelaskan bahwa persoalan bermula dari keterlambatan penyelesaian jahitan ya, hingga pelanggan meminta pakaian dan uangnya itu dikembalikan ya. Kemudian konflik memanas karena komunikasi yang buruk dan emosi dari kedua belah pihak yang tidak terbendung. Netizen juga menilai ya bahwa sebagai pelaku usaha ya, kejujuran dan pelayanan yang baik itu jauh lebih penting lah daripada terus memberi janji tanpa kepastian. Nah, urusan yang satu ini saya sangat sependapat sekali teman-teman ya, karena memang seperti itulah faktanya. Netizen juga mengingatkan bahwa satu video viral dapat menghancurkan kepercayaan pelanggan serta ikut merugikan UMKM lainnya dan citra pariwisata Bali. Dan ia berharap masyarakat tidak mengeneralisasi ya seluruh warga Bali hanya karena ulah satu orang saja ya. Saya sependapat ya. Lanjut. Membuat orang lain mengeneralisasi seluruh masyarakat Bali. Sebagai akhir, teman-teman sekalian, semoga kasus ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Pelaku usaha juga berhak diperlakukan dengan hormat. Tetapi ketika emosi mengalahkan akal sehat ya, yang rusak itu bukan hanya hubungan antara dua orang, melainkan juga nama baik, kepercayaan, dan masa depan sebuah usaha itu sendiri. Karena pada akhirnya itu pelanggan, dia bisa pergi ke tempat yang lain, sementara hal-hal atau kejadian yang sudah didokumentasi dan viral itu bisa menghilangkan sebuah kepercayaan, dan seringkali itu jauh lebih sulit untuk kembali. Teman-teman sekalian, thank you. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Katanya ibu penjahit apa ibu penjahat? Buat saudara-saudaraku yang dari Jawa yang merasa tersakiti, yang merasa tersinggung atas ucapan ibu-ibu tukang jahit, saya sebagai orang Bali yang dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang ibu, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas saudara saya yang dari Jawa yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti atas ucapan ibu-ibu tukang jahit. Buat saudaraku semuanya, di sini saya ingin mengingatkan, janganlah kita melihat satu keburukan lalu melupakan jutaan kebaikan. Di Bali, orang Jawa sama orang Bali itu seperti adik kakak, saling membutuhkan. Kalau ada kesalahan, mari kita perbaiki, kita evaluasi, kita maafkan. Saling memaafkan itu lebih bagus karena lebih mempererat rasa persaudaraan. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Saya juga yang masih muda, jangankan yang sudah tua, yang begitu banyak pikirannya, yang begitu banyak tanggungannya. Kalian pasti tahu ibu-ibu orang Bali, sangat banyak pemikirannya, sangat banyak tanggungannya. Kita harus bisa memahami dan memaklumi. Saya yang masih muda, kalau saat makan saya sedang lapar, kalau ada yang ganggu, jangankan orang lain, istri sendiri kadang-kadang saya marah. Sudah tahu makan, padahal sehari-harinya itu saya takut sama istri saya. Saya tidak berani membentak, tapi saat saya lapar, saya membentak. Pokoknya saya membentak. Saya tidak berani mengucapkan di sini, nanti direkam nanti. Begitu nih saudaraku, yang namanya perut lapar, diganggu, ya pastilah marah, emosi. Kita harus maklumi. Memaklumi itu gimana? Bukan berarti saya membenarkan perkataannya ibu ini, tidak. Yang memaklumi ini, tidak semua orang bisa menahan emosi. Tidak semua orang waktu marah bisa berucap kata-kata dengan baik. Coba kalian pikir, adakah orang marah yang bisa bicaranya dengan baik-baik? Kalau ada, dia setengah malaikat, bukan manusia. Kalau manusia pasti yang namanya marah, pasti omongannya kasar-kasar, pasti membentak-membentak. Itu sudah pasti, kebanyakan itu. Saya aja begitu, saya aja sehari-hari tidak berani sama istri saya, tidak berani membentak istri saya. Tapi keadaan saya lapar, keadaan saya makan, disuruh begini, disuruh begitu, marah saya. Tapi jangan disampaikan, jangan dipiralin ya. Oh begitu ya saudaraku. Ini saya mengajak buat saudara-saudaraku yang dari Jawa semuanya. Kenapa saya ngomong begini? Saya sebagai orang Bali, saya juga sebagai orang Jawa. Kenapa begitu? Karena orang tua saya, ibu saya itu orang Jawa, istri saya orang Jawa.
keluarga saya banyak orang Jawa. Begitu saudaraku, kita harus menjaga persaudaraan kita di Bali semuanya. Bali dan Jawa itu bagaikan adik kakak ya di Bali. Sangat rukun dan sangat damai. Mari kita jaga-jaga bersama persaudaraan ini. Jangan hanya satu kesalahan lalu kita lupakan jutaan kebaikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan saudaraku. Pokoknya tetap semangat menjalin hubungan persaudaraan. Merdeka! Banyak yang tanya saya, teman-teman di Jawa sini, tentang pendapat saya tentang rasisme tukang jahit ya yang ada di Bali. Saya sebagai keturunan Brahmana juga tinggal di Jawa. Saya juga 2 tahun lalu itu dapat rasisme juga di Bali gitu. Kenapa kok saya dapat rasisme? Saya kan pulang ke Bali. Saya pulang ke Bali pada waktu itu Hari Raya Galungan, hari raya mereka, hari raya umat Hindu. Nah, saya setelah pulang kampung, malamnya saya sama anak sama istri mau beli makan. Ini lokasinya di area Sesetan ya. Saya waktu itu bawa mobil plat Jawa, karena mobil saya memang plat Jawa. Nah, saya parkir di depan toko. Ada ibu-ibu marah-marah karena alasannya mobil saya nutupi gang tempat rumah beliau itu. Saya lihat gangnya itu loh, cuman satu begini loh. Jaraknya itu dengan mobilnya segini. Motor PCX-nya anaknya itu bisa keluar. Saya dimarah-marahin, saya dirasis-rasisin dengan bahasa Bali. Nak Jawa nyampah, nak Jawa. Bisa bilang mohon maaf bu, kalau saya salah. Ibu mau rame, apa saya mau mundurin mobilnya? Tetap itu ngamuk-ngamuk gak jelas, rasisme. Akhirnya saya bilang, bu mohon maaf bu, saya pakai bahasa Bali. Bu, ampura, tiang niki nak Bali, keturunan itu bagus, oleh Sanur dari keturunan Brahmana, saya bilang begitu. Dibilang sombong sama dia. Nggak ada orang itu bagus sombong begitu. Saya tuh cuma ngasih tahu gitu loh. Kalau saya itu warga sini, saya dari kecil tuh di Bali gitu loh. Dari bayi saya, dari umur 2 hari itu saya sudah di Bali. Saya dididik dengan filosofi Bali, Katwam Asi, macem-macem gitu. Tapi tetap gitu. Akhirnya saya mau masuk mobil itu loh. Ibu itu ngamuk. Dan pemuda taruna-taruni di sekitaran Sesetan itu loh keroyok saya. Gila ndak? Itu kejadian saya laporin ke KAWK. Saya DM itu. Kalau ndak percaya suruh AWK itu buka DM-nya kembali. Tapi balasnya apa? Yang penting selamat. Saya bilang hati-hati Ji. Kalau masyarakat Bali seperti ini dan terekspos. Aduh tuh. Hati-hati. Saya di Jawa ini ya aman gitu loh. Tidak pernah yang ada rasisme mengatakan orang Bali orang miskin, tidak ada. Sini kita rukun. Saya sudah jadi orang sini. KTP saya sudah di Jawa. Bukan saya membela, karena memang keadaannya seperti itu. Teman-teman saya banyak. Kalau ke Bali anaknya kemana? Jadi saya jawab, kalau mau ke Bali jangan naik mobil pribadi, naik mobil mereka, pakai kendaraan mereka, plat DK, bisa dapat rasisme nanti. Dan betul kan, pecah ini, viral ini. Kajane eman. Tapi yang gimana lagi? Mudah-mudahan Bali tidak kenapa-kenapa ya. Nah, sudah sampai pada ujung video ya teman-teman ya. Jadi pada segmen kedua sekaligus penghujung video barusan, kita sama-sama melihat tanggapan banyak netizen terhadap kasus tersebut ya. Beberapa netizen yang mengaku berasal dari Bali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Jawa yang merasa tersinggung atas ucapan penjahit tersebut ya. Walaupun faktanya yang menjahit itu bukan orang Jawa ya, tetapi orang dari timur Bali sana ya. Mereka menegaskan bahwa tindakan satu orang tidak boleh dijadikan ukuran untuk menilai seluruh masyarakat Bali. Memang benar ya, saya sepakat. Selain itu teman-teman, ada pula netizen yang mengajak semua pihak itu menjaga persaudaraan ya antara masyarakat Bali dan Jawa yang selama ini hidup berdampingan.
Menurut mereka, setiap manusia itu bisa kehilangan kendali ketika emosi. Tetapi hal itu bukan pembenaran ya untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Dan di sisi lain, seorang netizen juga membagikan pengalaman pribadinya yang pernah mengalami perlakuan rasis juga saat berada di Bali. Pengalaman tersebut menjadi pengingat bagi dirinya bahwa persoalan seperti itu memang perlu menjadi evaluasi bersama ya, menjadi atensi publik ya agar tidak terus terulang. Mayoritas komentar ya dalam video yang baru saja kita saksikan tetap mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan saling menghormati, memperbaiki komunikasi, dan tidak mudah mengeneralisasi suatu suku hanya karena tindakan ya oknum-oknum tertentu. Untuk urusan yang satu ini saya sangat sependapat sekali. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.